Dari pengakuan dari si JK ini ya, ataupun pelaku ini adalah cemburu gitu. Cemburu pasca istrinya meninggalkan dia gitu. Ternyata didapat info dia diamankan oleh adiknya yang namanya B. Kasus temuan mayat wanita yang terkubur di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau akhirnya terungkap. Korban bernama Syafitri Yana tersebut rupanya dibunuh oleh suami sirinya bernama Zakaria alias Jaka yang cemburu. Jaka menduga korban Yana memiliki hubungan khusus dengan adik kandung pelaku, BS. Namun rupanya hubungan pelaku dan korban yang terjalin sejak 2024 tersebut sebelumnya sudah memiliki masalah. Hal ini terungkap dari surat berisi keluh kesah korban Yana yang ditemukan polisi tak lama setelah penemuan jasad korban di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep pada Selasa 28 April lalu. Kapolres Lingga KBP Pahala Martuana Baban dalam keterangan pada Senin 11 Mei mengungkapkan, korban diduga kerap mengalami tekanan dan kekerasan psikis dari tersangka selama pernikahan. Korban bahkan disebut tak diperbolehkan keluar rumah oleh pelaku. Tak tahan dengan kondisi tersebut, korban kemudian meminta bantuan pada adik kandung tersangka Rabu 22 April untuk dicarikan rumah kontrakan. BS lantas menemukan rumah kontrakan di kawasan Pasir Kuning, Kecamatan Singkep. Ia kemudian membantu korban pindah pada Sabtu 25 April. Selang sehari, tersangka Jaka menghubungi sang adik dan memintanya datang ke rumah. Pada momen tersebut, Jaka mengancam sang adik agar memberitahukan keberadaan korban. Lantaran takut dengan ancaman sang kakak, BS mengantarkannya ke rumah kontrakan korban dan memilih pergi setelahnya. Tak lama terjadi pertengkaran antara Yana dan Jaka yang didengar oleh tetangga kontrakan. Keduanya kemudian pergi dari kontrakan menuju rumah kakak tersangka, Nanang, untuk meminta nasihat. Setelah itu mereka pulang ke rumah dan aksi pembunuhan pun terjadi. Sebelum menghabisi Yana, tersangka lebih dulu mengajak sang istri minum minuman beralkohol. Saat korban berbaring di atas kasur, pelaku langsung mencekiknya hingga tewas. Pelaku lantas mengubur jasad korban di belakang rumah dan kabur ke Pulau Jawa hingga akhirnya ditangkap polisi. Pengakuan motif itu berasal dari pengakuan dari si JK ini ya, ataupun pelaku ini adalah cemburu gitu. Cemburu pasca istrinya meninggalkan dia gitu. Ternyata didapat info dia diamankan oleh adiknya yang namanya BS tersebut. Cemburu setibanya diantar si korban ini dilampiaskan emosi itu, amarah itu dengan cara ya mencekik gitu ya, hasil sesuai dengan hasil otopsi. Terus korban sendiri tanam di mana Pak? Kubur. Dikubur ini mereka ini kan ngontrak ya. Nah, di kawasan itu kawasan kontrak ceritanya, area itu kontrak. Jadi mereka kontrak di depan ya, di depan area itu. Kemudian di belakangnya sekitar 15-20 meter ada lagi kontrakan. Nah, di samping kontrakan itulah si korban dikubur kurang lebih 50 cm. Nah, si pengontrak barulah yang akan mengontrak itu menemukan ada bau yang tidak lazim. Kemudian dia melihat ada jari seperti itu. Nah, ada kelihatan jari. Setelah itu dia udah takut, dilaporkan ke polisi. Nah, kami melakukan TPTKP dan olah TKP dan betul bahwa kecurigaan dia terhadap bau tersebut dan jari tersebut ternyata memang mayat manusia. Pernah melakukan perbuatan yang sama ya, pembunuhan juga, yaitu terhadap istri pertamanya ya, begitu. Berarti korban Pria yang menghabisi istri sirinya di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rupanya pernah dipenjara karena kasus yang sama. Pelaku bernama Zakaria alias Jaka tersebut membunuh istri terdahulunya dan dipenjara selama 7 tahun. Aksi kedua Jaka terjadi selang 2 tahun dirinya bebas dari penjara.
Kapolres Liga AKBP Pahala Martuana Baban dalam keterangannya di Mapolda Kepri Batam pada Senin kemarin mengungkapkan pelaku kerap gonta-ganti istri di sejumlah wilayah. Namun berdasarkan pengakuan pelaku, korban Syafitri Yana merupakan istri ketujuhnya. Tersangka Jaka cemburu karena menduga Yana memiliki hubungan dengan adik kandung pelaku, BS. Seusai membunuh Yana pada 28 April lalu, Jaka kabur ke Pulau Jawa dan berencana mendalami ilmu hitam di wilayah pegunungan Ponorogo, Jawa Timur. Ia kemudian ditangkap polisi saat tengah menumpang bus antar kota di wilayah Lumajang, Jawa Timur pada Jumat 8 Mei. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah melacaknya lewat pergerakan sinyal telepon seluler. Terus korban sendiri tanam di mana, Pak? Kubur. Dikubur. Ini mereka ini kan ngontrak ya. Nah, di kawasan itu kawasan kontrak ceritanya, area itu kontrak. Jadi mereka kontrak di depan ya. Di depan area itu. Kemudian di belakangnya sekitar 15-20 meter ada lagi kontrakan. Nah, di samping kontrakan itulah si korban dikubur kurang lebih 50 cm. Nah, si pengontrak barulah yang akan mengontrak itu menemukan ada bau yang tidak lazim. Kemudian dia melihat ada jari seperti itu. Nah, ada kelihatan jari. Setelah itu dia udah takut, dilaporkan ke polisi. Nah, kami melakukan TPTKP dan olah TKP dan betul bahwa kecurigaan dia terhadap bau tersebut dan jari tersebut ternyata memang mayat manusia. Pak, pelakunya residivis Pak sebelumnya? Pernah melakukan perbuatan yang sama ya, pembunuhan juga, yaitu terhadap istri pertamanya, ya. Begitu. Berarti korban ini istri keduanya Pak? Istri kedua, ketiga. Maaf, ketujuh nih. Ketujuh, terakhir ketujuh. Nah ini kita masih pastikan dulu ya, karena saking banyaknya memang informasi kita dapat istrinya banyak. Gitu. Tindak pidana pembunuhan, subsidiar pembunuhan berencana, yang mana ini diungkap oleh tim penyidik dari Polres Lingga, Kepri, dan dari Ditreskrim Polda Kepri, di mana tersangka itu adalah suami siri daripada si korban. Mereka sudah membina hubungan suami istri siri itu selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Si korban dibunuh karena adanya rasa kecemburuan yang dilakukan oleh si pelaku, yaitu saudara JK, dan karena rasa cemburu itu kepada adik kandungnya si pelaku sendiri, yaitu saudara BS, sehingga pelaku melakukan pembunuhan kepada korban, yaitu saudara DM, dan terhadap pelaku saat ini sudah berada di ruang tahanan di Ditreskrim Polda Kepri dengan sanksi pidana yaitu pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan sanksi pidana berupa